Karena Rasulullah menyatakan man arafa nafsa bali Allah. Nah, carilah dirimu sendiri. Wa faqat arafa rabbahu, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Nah, mengenal Allah dengan goleki batin kita ini. Nanti akan sempurna ibadah dohir kita, sempurna dengan sendirinya. Yang imbasnya akan ke akhlak. Wong ibadah sholat itu imbasnya nang akhlak. Nek gak imbas nang akhlak itu jenenge ada apa dengan dohirmu? Batinmu nggak hidup. Jadi jangan terlalu bangga sak mbiyen niku zamane sik nom-noman yo. Aku untuk amalan yai iki. Aku untuk amalan iki yai iki. Kau jangan bangga, sesungguhnya kamu sedang menghidupkan amalanmu bukan dirimu. Tapi yang penting hidupkan dirimu. Dengan bismillah pun aja jadi. Kalau Sunan Kalijaga nyekel watuhe dadi emas. Bismillah. Apapun yang masuk biarpun sederhana, miftahul nikmat kalimatan bismillahirrahmanirrahim. Jadilah karena batinnya yang emas, bukan mantranya yang emas. Nah, selama ini hidupmu baru terbuka ini. Inilah layak riful wali ilal wali. Mempelajari ilmu wali yo karo kaweruh wali. Wis awakmu akan calon-calon ini tergantung dari semangatmu nututi gak. Maka kita berdoa, ya Allah, jangan matikan dulu sebelum aku mencapai derajat kesucian lain. Karena sudah ngerti menguak rahasia ilmu Allah yang sebenarnya. Jangan untuk bisa menikmati batinmu itu kayak apa rasanya. Manusia itu dikei sanepan karo Gusti Allah. Apa sanepane? Semua manusia mengetahui bahwa ilmu batin itu indah saat kita menikah. Begitu kita itu berjodoh dan kita itu melakukan hubungan, nikmatnya itulah sama. Begitu kita bisa kawin dohir kalawan batin, nikmatnya ya hampir sama, melebihi kata-kata. Disanepani karo Gusti Allah iki. Tak ada suara, tak ada rupa, tak ada omongan, tak ada apa, biarpun digelap. Itu capailah sifat kesempurnaan. Begitu Anda nikah dohir batin, ini nikmatnya udah Masya Allah, seperti tidak mau putus kalian. Iku disanepani. Sama dengan konsep takzim, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Di mana letak Allah kalau dia dominan? Di Baitul Makmur di otak. Baitul Muharram di hati. Di mana letaknya? Baitul Muqaddas di kemaluan. Dikasih poin sama Allah, dikasih bonusan. Di mana aku? Di Baitul Muqaddas. Di situ adalah 7 langit. Di sini juga ada 7 langit, di sini juga ada 7 langit. Di mana di Baitul Muqaddas? Di situ letak aku. Dan di sini juga ada letak aku. Di sini juga kamu bisa mengenal aku. Aku tunjukkan kata Allah di sini. Ayo. Allah menciptakan ini. Maaf ya, kontol. Sak jerone kontol ono prinsilan, sak jero prinsilan ono mani, sak jerone mani ono wadi. Sak jerone wadi ono mati, sak jerone mati ono manikem. Rasa sing tan kena kinaya apa sak jerone manikem ono ingsun pengiran Gusti pitu. Monggo ketemune kun fayakun lanang karo wadok, kun wadah ilmu fayakun tutup ilmu. Jadilah ponang jabang bayi, di situ Allah menciptakan. Ditunjukno, Daniel kon 3 ini, aku gak mau nyebutno kapan-kapan tak sebutnya timah, utek, nalar apa iku jerone ono ingsun Gusti. Kalau kamu itu mempotensikan ini untuk mencipta, maka kau sihir. Berbeda dengan Musa sing teken padha dadi ulone. Dia disebut mujizat, yang satu sebut sihir. Kalau kau mempotensikan ini dan ini bersatu, itulah konsep mujizat dan karomah. Apa bedanya tongkat karo tali? Situ sebut tukang sihir, situ mujizat. Ini kekuasaan batin yang mana bisa kau satukan dengan cara golek suwungmu. Dan Allah mempertontonkan dirinya pada saat di Baitul Muqaddas.
Di sini aku ciptakan manusia. Mani dadi ponang jabang bayi. Wadi jadi iman sing padha karo bapake. Madi dadi sifat sing padha karo bapake. Manikem dadi rasa sing padha karo bapake. Maka kalau dadi bayi semuanya itu segenetik dengan bapaknya, nasab. Jikalau kita kumpulin seorang wanita istri itu kalau maninya nggak jadi, maka wadi mati manikem imannya akan menempel kepada istrinya. Istri air putih, kita air berwarna hijau umpama ataupun merah. Maka kalau dicampur akan sewarna. Sifate imane bojomu akan sewarna dengan diri. Kowe masih orang cerdas, rabi ambek wong wedok sing goblok. Kalau itu menyatu, maka sang istri pun akan secerdas dirimu. Oh, inilah konsep. Ini konsep. Makanya Ainul yakin Nabi Yunus tetap masih hidup. Hidup di mana? Di dalam iwak zungzang, iwak paus. Kenapa hidup? Akan dikeluarkan itu konsep daripada sholat duhur singgawa Nabi ngene iki Yunus. Nah, hidup dan hidup. Seperti manimu ditelan oleh iwak sing disebut maaf ya kotor. Dia tetap hidup mani itu. Mempunyai 4 anasir, itulah 4 rakaat sholat duhur. Apa? Mani, wadi, madi, manikem. Membawai keturunan, membawai iman, di dalamnya juga membawai sifat dan membawai rasa sing padha karo bapaknya. Leluhur. Baru terkuat. Ada santrine Gusmik sing delok Gusmik dipikir zina. Dia ngomong, "Kiai kok zina?" Setelah saya ucapkan yang ini, dia diam menangis. Jangan sudon tanpa tahu ilmunya. Setiap wanita, siapapun bentuk sifatnya, kalau kena pancarannya seorang ulama seperti Gusmik, ya jelas mati wadi manikeme akan ngikut. Karena dia tidak melahirkan sesuatu hal yang baru lagi, yang kodim, tapi melahirkan suatu sifat, iman, dan rasa yang sama dengan suaminya. Perempuan air putih dicampur dengan hijau, maka dia akan hijau. Itu. Jadi istighfar kok nanti karena dibawalah sel spermanya untuk zikir, dibawalah sel spermanya untuk mengingat Allah, dibawalah sel spermanya untuk khalwat dan lain sebagainya. Siapa yang tercampuri dia akan senyawa. Manusia penjiplak paling hebat di alam semesta. Kita ngagumi siapa, mengidolakan siapa, maka kita bisa sewarna. Biarpun tak kenal sekalipun. Ono wong sing ngagumi Michael Jackson, aku lak mlaku pun joget, bahkan sak pakaiane, bahkan mengeluarkan uang miliaran itu seperti orang Malaysia hanya untuk operasi mirip Michael Jackson. Padahal dia sendiri nggak kenal, karena saking mengidolakan. Nah, bayangkan kalau diri Anda mengidolakan sesuatu sing dolim, maka sudah jelas menyeraplah sifat mani wadi mati manikem. Itu sebabnya disuruh sholawat supaya kita menyerap sifat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Itu konteksnya. Maka bergunalah orang yang khalwat, bahkan sak saripatinya pun jangan pernah suudzon sama ulama yang begitu, yang kita tidak tahu landasannya apa yang terhasia di dalam dirinya ini. Tadi santri Gusmik nangis akhirnya tak sebut, enggak boleh. Makanya Nabi Musa gak kuat melo Nabi Khidir, karena belum terkuak ilmu rahasianya. Belum terkuat. Bagaimana membunuh anak kecil itu Nabi Khidir malah sedekah. Hukum tetap membunuh anak itu dosa. Berhubung tabungannya Nabi Khidir luar biasa, umpama membunuh anak itu ganjarannya sapi 100 umpama ya. Nek membunuh orang dewasa dihukum sapi 50 umpama lo ya, ini digambarkan itu. Sang Nabi Khidir tidak merasa bingung karena apa? Punya sapi 1 juta.
Nah dirimu sapi situ wae gak duwe mateni anak yo kena temenan ganjaran dosa sing ngono. Tidak ada caranya Nabi membunuh anak itu tidak dosa. Dosa tetapi tabungan yang digantikan. Anda kalau punya uang 1 miliar, nek beli mobil, semestinya kan di bawah 1 miliar itu. Tidak mungkin di atas 1 miliar. Seseorang bisa dikatakan maksum karena ganjaran pahalanya yang luar biasa. Bukan berarti dia lepas dari hukum tersebut. Gak ngefek untuk dirinya. Mungkin Anda masih kecil, beli sepeda setengah mati. Sesuatu hal yang tidak bisa Anda pikirkan kalau tidak bantuan orang tua. Tetapi saat sekarang ini, untuk beli sepeda 1 juta, 2 juta hanya bisa kita lakukan dengan sejam aja. Kalau kita punya tabungan itu 200 juta. Semenit aja. Untuk anak kecil yang bermakomnya, untuk beli sepeda dulu sampai nangis-nangis, bapakku gak memperhatikan. Karena kita nggak ada lain lagi selain minta tolong sama bapak kita, orang tua kita untuk beli sepeda. Tapi sekarang makomnya. Makanya Nabi kita justru membunuh itu malah sedekah. Dia sedekahkan 100 ekor unta untuk sang anak itu hingga masuk surga. Aku nak dijarke gede-gede ini dolim malah dolimnya orang tuanya. Dicukupno kata Nabi kita. Lah kita ganjaran itu tak tempui. Malah dia sedekah. Di sisi orang yang nggak berilmu, seorang nabi yang dolim malah mateni. Karena harus menguak unsur rahasia. Tidak keliru kok Allah itu menunjuk Nabi Khidir sebagai Khalilullah kekasihnya. Tidak keliru. Kalau kita menguak unsur rahasia ini sudah bisa, landasannya ada di dalam dirimu, maka dirimu akan disebut orang yang bijak, orang alim, arif. Seorang yang arif bisa menyikapi suatu kehidupan bijaksana. Meskipun negatif, ada aja di dalam pikiranmu positif. Karena saking hebatnya di dalammu positif, hingga kau tidak akan tampaklah negatif seseorang. Tapi kalau dirimu banyak yang negatif, meskipun apa yang dilakukan baik, tampaknya negatif terus. Kalau saya ada orang yang berbuat jelek itu tampak selalu positif terus karena di dalam kita positif. Saya didolimi Allah aja positif, didolimi manusia aja positif karena positif itu lihat Allah. Dia sebetulnya sebagai alat untuk menguji saya, nggak salah. Kalau dia diungkapkan suatu kebenaran, dia tidak akan mungkin berbuat begitu ke saya. Dipisui wae aku iso mikir positif kok. Lapo? Gak ngamuk kok. Lah wong dhek sing lara kok. Aku lak gak lara, lha apa mesuk? Dhek lho sing lara ati. Makanya aku dipisui iso guyu. Kenapa? Karena aku nggak sakit. Yang sakit kan dia. Loh, selalu positif karena di dalam kita positif. Menilai orang itu mesti positif. Kalau di dalam kita negatif, sebaik apapun orang, nilaimu mesti negatif. Nah kalau sudah begitu, loh aku kok nilai wong negatif terus ya. Nah itu introspeksi diri. Ada apa dengan diriku? Waduh, ada yang nggak benar dengan diriku. Nah caranya menghilangkan riak, ujub, hasut, iri, dengki, tomak itu apa caranya? Tidak bisa dengan istighfar, tetapi banyak-banyak mendoakan orang. Orang diberi kemuliaan kita doakan, mudah-mudahan berkah ya Allah, tetanggaku bisa beli mobil. Mudah-mudahan ada nyicil isok lancar. Kita doakan. Kalau kita melihat tetangga kita jelek, mudah-mudahan kau ingatkan ya Allah kekeliruannya dan dia sebetulnya orang yang baik ya Allah. Nah selalu kita doakan. Kita mendoakan itu melepas diri kita dari kejahatan yang ada, sifatnya hasud, iri, dengki, riya, ujub. Tidak bisa dengan istighfar. Konsepnya saya dulu menghilangkan itu dari mendoakan orang di setiap jalan. Naik mobil ya Allah kasihan ya Allah. Kalaupun aku turun iku mau tak kei wong tak mobil macet gak iso. Nah, mudah-mudahan ada penggantiku untuk bisa ngasih pengemis itu. Doakan terus. Nah, ono wong dolim gegeran ngono ingatkan, ngono itu sesungguhnya saudaranya ya Allah. Barangkali jadikan Allah itu teman kita di saat di jalan. Jadikan Allah itu istri kita saat kita berkeluh kesah di malam hari. Jadikan guru kita saat kita mencari ilmu.
Jadikan Allah itu orang tua kita saat kita minta rezeki. Jadikan Allah itu Tuhan kita saat kita sholat. Jangkep 24 jam kita bersama Allah. Nah, Allah akan tersenyum dengan dirimu. Inilah hambaku. Kalau dirimu masih tidak mengambil kualitas batin, maka kau disebut umat. Ini umat min umatin Muhammad. Belum bisa dikatakan abdiullah, hamba. Hambaku harus naikkan upgrade dari umat ke pengabdian kepada Allah. Dari taat kepada Rasul dinaikkan menjadi pengabdian kepada Allah. Bagaimana caranya? Tumbuhkan batinmu. Maka Allah akan menyebut dirimu abdiku. Subhanalladzi asra bi abdihi. Inilah aku akan memperjalankan abdiku, hambaku. Lailan di malam hari. Minal dohiriyah ilal batiniyah, ora minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari dohir ke batin dinaikkan mikrot, maka kita disebut abdiullah, selamat sudah. Kenali diri kita itu, karena di dalam kita ada Allah dan innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Kenapa ayat itu tidak menyatakan innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala rasul? Karena Rasul suatu sifat, Nabi suatu pendohiran. Nah, predikat yang diberikan kepada pendohiran seseorang karena derajat. Makanya innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Yushollunya itu sholawat, apakah Rasulullah dan apakah Allah dan para malaikatnya sholawatnya itu koyok kita. Allahumma sholli ala Muhammad, lucu banget. Maksudnya solu itu